pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya, sebelum kita berdoa, kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya kasih judul menjadi garam dan terang. Ya, mungkin firman ini sudah sering kita dengar, namun mari kita belajar pada pagi hari ini sesuai dengan apa yang menjadi visi sinode ya, 111 GKKD 5 kali. Ya, sering kali kita mungkin berpikir bahwa untuk masuk dalam visi ini kita harus melakukan sesuatu yang besar dan luar biasa. Namun kita akan belajar bahwa sebenarnya dengan hal-hal yang kecil tetapi kita lakukan secara konsisten seperti yang firman di hari Sabtu kemarin disampaikan Pak Mora, kita belajar bahwa hidup kita akan menjadi garam dan terang. Ya, saya ambil dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya, jadi kita belajar situ ada dua hal, menjadi garam dan menjadi terang. Tetapi sebenarnya garam dan terang itu berbicara masalah kita menjadi pengaruh, ya, tentunya pengaruh kebaikan terhadap orang-orang di sekitar kita. Dan kita mungkin tadi saya katakan bahwa untuk masuk dalam visi 111 GKKD 5 kali, mungkin harus dengan sesuatu yang luar biasa, itu nggak salah, tetapi dengan hal-hal yang kecil, tetapi kita lakukan secara konsisten, itu akan berdampak luar biasa. Ya, jadi menjadi garam dan terang dunia dimulai dari hal-hal yang kecil. Ya, bahkan mungkin tidak menyolok, tetapi bisa berdampak besar. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, apa itu garam dunia ya? Menjadi garam dunia adalah ungkapan memberi pengaruh baik kepada orang-orang di lingkungan di mana kita ada, dan juga garam itu memberi rasa. Garam itu memberi pengaruh yang luar biasa terhadap sebuah masakan. Dan garam juga bisa menghentikan proses pembusukan. Artinya apa? Bahwa hidup kita itu harus membuat atau menjadikan rasa yang enak di mana Tuhan tempatkan kita, terutama di mana? Di keluarga kita, orang-orang terdekat kita. Di mana? Di kehidupan bertetangga, di RT, di tempat kerja, di tempat kuliah, di tempat sekolah, dan lain sebagainya. Sehingga dari hal-hal yang kecil itu akan berdampak dalam kehidupan yang lebih besar. Garam juga tadi saya katakan bisa menghentikan proses pembusukan. Artinya apa? Bahwa kehadiran kita itu bisa mematikan atau menghentikan kegiatan dosa di situ. Nah, kemudian yang kedua, apa itu terang dunia ya? Terang atau pelita itu harus diletakkan di tempat yang tinggi sehingga dapat menerangi tempat yang lebih luas. Jadi pelita atau terang itu ditempatkan di tempat yang tepat supaya pengaruhnya menjadi lebih luas. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 4 ayat 6 berkata, dari dalam gelap akan terbit terang. Ya, ia juga yang membuat terangnya itu bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ya, jadi kegelapan itu akan tersingkir ketika ada terang. Nah, saya dan saudara adalah terang itu, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, pertanyaannya, apa yang dapat kita lakukan untuk menjadi garam dan terang? Tadi saya katakan bahwa dengan hal-hal yang kecil, tetapi kita lakukan konsisten, itu merupakan kegiatan sehari-hari,
itu bisa berdampak bagi banyak orang ya. Apa yang dapat kita lakukan menjadi garam dan terang? Yang pertama adalah sama seperti firman Tuhan tadi katakan bahwa hendaklah kebaikanmu itu diketahui atau dinikmati oleh semua orang. Jadi yang pertama adalah melakukan kebaikan setiap hari. Ya, seringkali orang Kristen gagal dalam perkara ini. Mengapa? Ya, mungkin kalau di komsel, kalau di hari Minggu dalam ibadah dan kegiatan-kegiatan rohani lainnya itu tidak kelihatan. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, inilah yang sebenarnya sangat terlihat dan bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitarnya. Jadi, yang pertama adalah melakukan kebaikan setiap hari. Setiap tindakan kecil kebaikan ya, setiap tindakan kecil kebaikan kita, bagaimana kita menjadi pribadi yang ramah terhadap tetangga kita, pribadi yang ramah terhadap orang-orang di sekitar kita, di tempat kerja kita, di keluarga kita, atau di kampus di mana kita ada, di sekolah di mana kita ada. Ya, kita juga menunjukkan sebuah perhatian kepada orang-orang di sekitar kita, membantu ya orang-orang tanpa pamrih atau memberikan kata-kata yang menyemangati, kata-kata yang memotivasi. Itu adalah sebuah ekspresi kita di dalam Tuhan terhadap lingkungan di mana kita ada. Ya, bukan kata-kata yang menyinggung, bukan kata-kata yang tajam, mengkritik dan lain sebagainya. Ya, itu adalah hal-hal kecil yang sebenarnya bisa kita lakukan setiap hari, yang bisa berdampak pada sesuatu yang besar. Ya, Amsal 11 ayat 25 berkata, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Artinya apa? Perbuatan baik kita itu dapat berpengaruh. Bahkan kadang tidak kita sadari. Karena apa? Orang-orang di sekitar kita itu menyoroti kita. Orang-orang di sekitar kita itu memperhatikan kita. Makanya dikatakan, hendaklah kebaikan kita itu diketahui atau dinikmati oleh banyak orang. Jadi poin yang pertama, supaya kita menjadi garam dan terang adalah kita harus dikenal ya sebagai orang yang baik. Ya, sebagai orang yang tadi saya katakan ya ramah, penuh perhatian, ya kata-katanya adalah penuh motivasi, bukan kata-kata yang menyinggung dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, apa yang dapat kita lakukan untuk menjadi garam dan terang adalah kita memiliki hati yang tulus. Ya, hati yang tulus. Ya, tadi kebaikan kita itu tanpa pamrih. Kebaikan kita itu sebagai ekspresi kita karena Kristus ada di dalam diri kita. Kolose pasal yang ketiga ayat 23 berkata demikian, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ketika kita mengerti akan ayat ini, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa apapun yang kita perbuat, haruslah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika kita mengerti betul bahwa ayat ini berbicara tentang sesuatu yang kita lakukan, tanpa kita melihat ini untuk manusia, tetapi apa yang kita lakukan hanya untuk Tuhan, pasti kita akan memberikan yang terbaik. Ya, sekalipun mungkin tidak mendapatkan apresiasi, ya, tidak mendapatkan apresiasi dari rekan kita, tidak mendapatkan apresiasi dari mungkin orang-orang di atas kita, ya, di tempat kerja kita mungkin juga dan lain sebagainya, tetapi kita melakukannya karena kita tahu bahwa kita sedang melakukan untuk Tuhan. Kita sedang melakukan untuk sesuatu yang mulia. Jadi menjadi garam dan terang dunia berarti melakukan hal-hal yang baik dengan ketulusan hati. Bukan untuk pujian manusia, melainkan sebagai bentuk pelayanan kita secara pribadi kepada Tuhan. Nah, kalau ini kita benar-benar resapi, kalau ini benar-benar kita tanamkan di dalam diri kita akan menjadi pribadi yang bebas. Ya, kita menjadi pribadi yang bebas tanpa kita harus menunggu apresiasi dari manusia, tanpa kita harus menunggu pujian dari manusia, karena kita tahu
yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Kemudian poin yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, apa yang dapat kita lakukan menjadi garam dan terang adalah kita menjadi pribadi yang tekun dalam menghadapi ujian. Ya, kita menjadi pribadi yang tekun dalam menghadapi ujian. Saudaraku, ini akan terlihat sekali. Ya, di tengah-tengah kehidupan tadi saya katakan bahwa kita hidup bermasyarakat, kita hidup di tempat kerja, di lingkungan rukun tetangga, RT dan lain sebagainya. Dan ketika kita didapati menjadi pribadi yang tekun dan sabar, ya, ada saya tambahin sabar di situ dalam menghadapi ujian, itu akan dilihat, Bapak Ibu Saudaraku ya. Karena kesabaran dan ketekunan dalam menghadapi ujian juga merupakan cara untuk menjadi garam dan terang. Bagaimana kita menghadapi masalah, respon kita bagaimana, itu juga akan dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Yakobus pasal 1 ayat 12 berkata demikian, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ya, berbahagia orang yang bertahan dalam pencobaan. Karena di situ dikatakan, ya, apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Jadi bagaimana respon kita menghadapi masalah juga dilihat, sehingga orang nanti akan juga bertanya-tanya. Ya, sering kan kita mendengar, mengapa sih orang Kristen kok kelihatannya senang terus? Padahal permasalahannya mungkin sama juga dengan orang-orang yang lain. Tetapi karena kita ada di dalam kebenaran ini, kita dikatakan berbahagia, bertahan dalam ujian atau pencobaan. Ya, dalam kesulitan, terang kita bisa menjadi sumber inspirasi dan kekuatan bagi orang lain. Jadi, berbahagialah kita ketika hari ini kita menghadapi ujian, pencobaan, tetapi kita tahan uji di situ. Karena apa? Akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan ketika kita bertahan dan tahan diuji. Ya, sesuatu yang mulia itu juga ujiannya begitu berat dan luar biasa. Sama seperti untuk menghasilkan emas yang murni dibutuhkan pengapian yang luar biasa. Sehingga kotoran-kotoran itu akan hilang semua, sehingga yang tersisa adalah emas yang murni. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu Saudara, apa yang dapat kita lakukan menjadi garam dan terang? Yaitu berbagi kasih. Berbagi kasih. Menjadi garam dan terang berbicara juga tentang berbagi kasih kepada sesama, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Nah, 1 Yohanes 3 ayat 18 berkata, anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya, bukan hanya dengan perkataan kita, tetapi kita melakukannya dengan tindakan kita. Dengan tindakan kita. Jadi, wujudkanlah kasih dalam perbuatan sehingga orang lain melihat atau merasakan terang kita. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudaraku bahwa untuk kita menjadi garam dan terang dunia adalah setiap waktu. Menjadi garam dan terang bukanlah hanya melakukan tindakan yang besar, melainkan bagaimana kita menjalani hidup kita sehari-hari. Ya, mungkin hal-hal kecil kelihatannya, tetapi dengan kasih, ya, dengan ketulusan hati tadi, dengan ketekunan, dan dalam hal melakukan kebaikan. Ya. Setiap momen adalah kesempatan untuk menjadi garam dan terang. Ya, bukan hanya perbuatan yang besar, tetapi juga dalam hal-hal yang kecil yang kita lakukan. Jadi mari, Bapak Ibu Saudaraku, ya, sebagai garam dan terang dunia, peran kita adalah memberi rasa dan menerangi kegelapan. Itu dimulai dari apa? Hal-hal kecil, kehidupan kita sehari-hari, kehidupan kita di setiap waktu yang dapat dilihat, dinikmati oleh orang-orang terdekat kita. Ya, tadi saya katakan di keluarga kita, di lingkungan di mana kita tinggal, terus juga di sekolah, di tempat kerjaan, dan lain sebagainya. Karena ketika itu kita lakukan secara konsisten, ya dunia akan melihat, dan kita akan menjadi rasa, kita akan menjadi berkat di sana. Sehingga sesuatu yang sangat mungkin bahwa visi 1 GKKD 5 kali itu menjadi sesuatu yang sangat mudah ketika setiap orang hidup dalam keempat hal tadi. Amin. Mari kita berdoa.